Tutorial potong kain bahan kemeja pria. Setelah gambar pola kemeja sudah selesai dibuat, gambar pola kemeja depan sudah jadi, dan gambar pola kemeja belakang juga sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah memotong kain bahan kemeja tersebut. Bagaimana caranya? Asas potong kain bahan kemeja antara lain: pertama, kain bahan kemeja dipotong sesuai ukuran gambar pola yang sudah dibuat. Yang kedua, potongan kain bahan kemeja harus ditambah kampuh jahitan selebar 1,5 cm dan tambahan untuk lipatan bawah kemeja selebar 2 cm serta tambahan lipatan tengah depan untuk pasang kancing baju selebar 3 cm. Asas yang ketiga, arah serat kain harus selaras dengan gambar polanya. Yang keempat, bila kain bahan kemeja bermotif gambar, maka harus diperhatikan gambarnya jangan sampai terbalik. Misalnya gambar mobil harus diperhatikan jangan sampai rodanya di atas. Yang kelima, usahakan sisa-sisa kain perca seminimal mungkin. Demikian antara lain asas potong kain bahan kemeja. Sekarang praktek memotong kain bahan kemeja. Yang pertama dipotong adalah pola kemeja depan. Pola depan ada dua, yaitu kiri dan kanan. Karena itu kain yang akan dipotong harus ditumpuk rangkap dua supaya nanti dapat dihasilkan sepasang pola kemeja depan yang simetris. Ingat, tumpukan kain harus saling berhadapan. Sisi kain yang baik ada di dalam tumpukan kain tersebut. Dengan tumpukan kain saling berhadapan, nantinya dihasilkan pola depan kiri dan pola depan kanan. Kalau tumpukan kain menghadap searah, nanti pola depan jadi kembar, kiri semua atau kanan semuanya. Gunakan batas tepi kain sebagai ujung lipatan tempat kancing baju dan tempat lubang kancingnya. Karena itu, kain dilipat, sisi kain yang baik ada di dalam, batas tepian kain diratakan. Letakkan pola depan di atas tumpukan kain itu. Bagian pola yang lurus ada di tepian kain, berjarak 3 cm dari batas tepi kain untuk posisi lipatan kain tempat kancing baju. Rekatkan pola kertas pada kain dengan beberapa jarum pentul pada bagian-bagian tertentu supaya letaknya tidak bergeser-geser ketika dilakukan pengguntingan kain tersebut. Guntinglah kain dengan seksama dan hati-hati. Jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk kampuh jahitan dan tambahkan pula 2 cm untuk lipatan kain bawah kemeja. Setelah kain dipotong, jarum pentul jangan keburu dilepas, tapi buatlah gambar di kain itu menggunakan pensil atau reader yang tepat benar dengan gambar polanya. Gunakan karbon sehingga baik kain tumpukan yang atas maupun kain yang bawah, dua-duanya ada gambar polanya. Gambar pola ada di luar tumpukan kain. Jadi gambar berada pada sisi kain yang tidak baik. Gambar ini nantinya menjadi penuntun posisi benang jahitan. Karena ketika menjahit kemeja, bagian yang dapat dilihat adalah sisi kain yang tidak baik. Maka gambar pola harus berada pada sisi kain yang tidak baik tersebut supaya dapat berfungsi sebagai penuntun posisi benang jahitan. Seandainya ketika menumpuk kain terbalik, sisi yang baik ada di luar tumpukan, maka sisi yang ada gambar polanya adalah sisi kain yang baik. Nanti akan kesulitan ketika menjahit karena sisi yang baik itu justru ada di dalam tumpukan kain yang sedang dijahit.
Jadi gambar di mana posisi benang jahitan tidak dapat dilihat ketika proses menjahit dilaksanakan. Pastikan gambar pola sudah tergambar pada kedua sisi kain dan berada pada sisi kain yang tidak baik, barulah dilepas jarum pentulnya. Selanjutnya, memotong kain untuk membuat pola kemeja yang belakang. Lipatlah kain menjadi dua. Letakkan pola kemeja belakang yang terbuat dari kertas di atasnya. Bagian garis pola yang lurus berimpit dengan posisi lipatan kain. Lalu diberi jarum pentul supaya ketika proses pengguntingan kain tidak terjadi pergeseran letak posisi pola kertasnya. Lakukan pengguntingan kain dengan seksama dan hati-hati dengan memperhitungkan tambahan lebar 1,5 cm untuk kampuh jahitan dan tambahan lebar 2 cm untuk lipatan bawah kemeja tersebut. Setelah itu, lepaskan jarum pentulnya dan diperoleh satu lembar pola belakang kemeja yang melebar kiri dan kanan. Kenapa pada kain pola kemeja belakang tidak perlu diberi gambar pola pakai pensil atau karbon? Karena dalam proses menjahit nantinya pola belakang akan digandeng dengan pola depan menjadi tumpukan kain yang dijahit bersama. Dan letak posisi benang jahitan otomatis mengikuti gambar pola yang ada di kain pola depan. Karena ketika dijahit, kain pola depan dan belakang akan dijahit dalam satu tumpukan kain dengan proses jahitan yang sama. Kalau toh misalnya digambar di pola belakang, juga tidak terlihat ketika menjahit karena berada di bawah. Itulah sebabnya tadi ketika melipat kain untuk membuat gambar pola belakang, tidak dipastikan sisi kain yang baik ada di dalam atau di luar lipatan. Karena dimanapun posisinya, khusus untuk membuat potongan kain pola belakang, hasilnya akan sama saja. Nah, setelah kain bahan kemeja dipotong, maka gambaran pola depan dan pola belakang akan tampak seperti gambar yang ditampilkan. Kiranya perlu ditegaskan sekali lagi bahwa pada sisi kain yang tidak baik, pada pola depan baik yang kiri maupun kanan, harus dipastikan keduanya sudah ada gambar polanya, bisa dengan pensil atau bekas dari karbon. Sedangkan untuk pola kemeja belakang tidak ada gambar polanya, karena ketika dijahit posisi benang jahitan akan mengikuti gambar pola yang sudah ada di kain pola depan. Semoga video tutorial menjahit yang masih sederhana ini dapat diambil manfaatnya dan dapat membantu siapa saja yang sedang latihan menjahit. Video ini didukung buku tutorial yang dapat digunakan untuk latihan menjahit sendiri di rumah. Dan bila selama latihan menjahit menemui kendala, silakan berkonsultasi dengan LPK Intan via telepon, SMS atau email untuk mendapatkan solusinya. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada LPK Intan Seruang.